mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu akan absen dulu ya. Nanti yang ibu panggil namanya bukan dijawab hadir atau hadiroh ya, tapi dijawabnya satu kata yang semangat gitu. Contoh Mbak Fauzia gitu, semangat, atau cantik, atau happiness gitu, seperti itu. Setuju teman-teman? Setuju. Oke. Biar lebih semangat ya. Mbak Iza Sapitri? Pagi. Oke. Mbak Fauzia? Sarapan. Itu kata-kata semangat ya, Mbak? Iya, kata sarapan. Mbak Dewi? Biru. Biru. Siapa itu, Mbak? Mas Aldi? Apa? Udah, Mbak Iza tadi? Iya, satu kata yang motivasi gitu yang bikin semangat. Biasa aja. Mas Rahmat? Hamasan. Mbak Nina? Boleh kelas bahasa ya? Mas Wim? Siang Bu. Oh. Siang ini Mas? Kan nggak boleh pagi. Oh iya. Aku orangnya. Kan kata semangatnya kayak dan bahasa Hamasa seperti itu ya, nggak apa-apa. Mbak Fakra? Surya. Mas Jandi? Sakit sih Bu. Izin di kamar mandi, Bu. Mas Irhas? Jaya. Asik. Mbak Aida? Hore. Hore, tim hore. Mas Rizky? Luar biasa. Luar biasa. Nah, Mas Putri? Allahu Akbar. Chef Widodo. Oke. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah teman-teman mengerti arti dari qanaah. Yang kedua mengerti paham dalil tentang qanaah, dan yang ketiga bisa mengambil hikmah dari kejadian atau peristiwa. Sebelum mulai pelajaran nih, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Oh, ada. Mbak Nina ingat? Apa Mbak Nina? Sabar. Oke, sabar. Apa itu sabar? Ada yang tahu? Sabar itu suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dan tidak mengalah. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Nina. Perhatikan ya, berarti kemarin. Dan sekarang saya akan membahas, Ibu akan membahas tentang qanaah. Jadi sabar dan qanaah itu beriringan ya, tidak bisa dipisahkan seperti itu. Ada yang tahu qanaah itu apa, teman-teman? Menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Terus merasa cukup. Ada lagi? Yang Putra?
Masya Allah, betul sekali ya. Mengajak kita untuk bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Oke, baik. Ibu untuk apa ya? Memperjelas kalian mengingat tentang sifat qanaah, Ibu akan tunjukkan gambar. Ibu akan pasang gambar ya untuk mengingat kita pernah belajar loh tentang qanaah ceritanya ini. Terlihat ya teman-teman? Lihat Bu. Aku ya tahu pas tulisan Bu. Bisa masuk di mana? Di sini kayak mana? Karena di tengah isolasinya bisa Di bawah aja deh. Teman-teman ada yang tahu ini gambar apa? Raja, betul. Raja dan pangeran. Raja dan pangeran. Raja dan siapa lagi? Pangeran Saya Bu, saya. Pangeran William sama Charles. Oke, ini adalah gambar raja dan prajurit ya teman-teman. Nah, yang kedua ada gambar. Ini gambar apa teman-teman? Taman. Hutan. Terus Pinggir danau. pinggir danau. Ini gambar hutan ya teman-teman. Hutan ya Bu. Jadi ada gambar raja dan prajurit. Ini ada gambar hutan. Tadinya lagi ada gambar. Fotografer. Ini gambar apa teman-teman? Mata-mata. Pemburu. Nah, betul sekali pemburu. Kira-kira siapa yang memburu ini? Buat. Ini ada kaitan tiga-tiganya. Oh, prajurit Bu. Bukan. Raja. Orang lain pemburu datang terus pangeran menyelamatkan. Banget ya. Ini dari itu ini ada kan ini raja ya, raja dan prajurit. Musuh. Raja dan prajurit. Terus ini ada gambar hutan, ada gambar memburu. Ini itu yang memburu itu raja ya teman-teman, raja yang mempunyai hobi memburu. Oke, karena gak bisa ditempel, kita terusin aja ya. Sekarang kita udah gak apa-apa. Nah, kira-kira dari ketiga gambar ini teman-teman mau kasih judul apa ini cerita kita? Raja yang suka memburu atau apa terserah. Kira-kira ingin diberi judul apa? Rajaku suka memburu. Rajaku suka memburu. Dari teman Putri. Rusa Kira-kira yang mau tersakiti. apa? Rusa yang tersakiti. Rusa yang tersayang. Oke. Kita cari yang cakep ya dari teman-teman Putri apa coba? Ada usul? Qanaah ya tadi. Ya, Qanaah. Raja yang rakus. Raja yang rakus. Boros bagus. Gitu. Oke, kita beri judulnya aja ya. Raja yang hobi berburu dan jarinya terputus, gitu ya. Oh, itu belanjanya ya? Akibat raja memburu, mereka jadi kebut. Terus jadi, oh iya ini kok beda-beda gitu. Enggak. Saya Bu. Berapa
Arfan. Rajanya namanya siapa? Oke. Pada suatu hari raja berburu ditemani oleh prajurit tersebut ke sebuah hutan. Nah, sang raja itu mendapatkan apa kira-kira tadi? Rusa. Sekali mendapatkan rusa. Kira-kira senang apa tidak? Senang. Nah, saking senangnya sang raja ini memotong rusa itu terlalu bersemangat. Terus apa yang terjadi? Jari mana kira-kira terpotong? Jempol. Nangis. Kelingking. Oke, jadi jarinya terpotong ya, kelingking. Nah, sang raja ini merasa kesakitan kan? Merasa kesakitan. Lalu prajurit atau penasehat bijaknya itu mengatakan kepada sang raja, wahai tuan, sesungguhnya apa yang terjadi di bawah langit itu semuanya ada hikmahnya, seperti itu kan. Lalu sang raja dan penasehat bijak tersebut kembali ke kerajaan. Dengan sang raja itu merasakan kesakitan. Nah, sampainya di kerajaan 3 hari berselang, sang raja belum menerima dengan keadaan yang dialami karena kelingkingnya terpotong. Terus dia merasa kesal walaupun dia mempunyai wajah yang tampan dan apa ini namanya? Body boss. Oke. Nah, tapi kan kalau ada kelingkingnya yang apa ya, yang ada bagian tubuhnya yang kasar gitu kan, dia tetap merasa kurang gitu, seperti itu. Lalu penasehat bijak itu menasihati kepada sang raja, wahai tuan, seharusnya tuan bersyukur hanya jari kelingking saja yang terpotong, bukan tangannya, seperti itu. Kira-kira ekspresi sang raja gimana? Oke, sang raja sangat marah ya teman-teman, sangat marah. Dan sang raja marah lalu memanggil prajurit untuk memenjarakan si penasehat yang bijak itu. Nah, setelah 3 tahun berlangsung, si penasehat itu rindu akan berburu. Lalu sang raja tersebut berburu tetapi tidak dengan penasehat yang tadi ya, karena kan sedang dipenjara kan. Nah, setelah itu setelah berburu selesai, mereka dicegat oleh gerombolan seorang rampok. Nah, dibawa ke sebuah perkampungan kanibal yang akan dijadikan tumbal di situ. Nah, setelah itu sebelum dijadikan tumbal ternyata itu ada seleksinya dulu nih. Sebelum dijadikan tumbal itu ternyata tubuhnya harus sempurna gitu kan. Ternyata rajanya kan cacat. Akhirnya raja bersyukur lalu langsung berlari dan pulang ke kerajaannya, lalu menemui penasehat yang bijak itu. Wahai penasehat, benar katamu, semua itu ada hikmahnya. Ternyata jari yang terpotong itu membuat aku selamat dari jiwaku yang sekarang gitu kan. Jadinya si raja itu kan terselamatkan, tidak jadi dibunuh kan. Nah, terus sang penasehat itu senyum lalu mengatakan kepada sang raja, saya juga bersyukur karena telah Tuhan penjarakan, karena kalau tidak dipenjarakan pasti yang akan ikut membersamai raja itu kan si penasehat bijak tersebut kan. Nah, jadi saya bersyukur tidak ikut karena saya tidak memiliki tubuh yang sempurna, pasti saya itu yang akan dibunuh, seperti itu. Teman-teman paham maksud dari cerita yang saya ceritakan? Oke. Coba apa yang bisa diambil dari hikmah cerita tersebut? Semua ada hikmah. Semua ada hikmahnya. Siapa yang bersifat kona'ah kira-kira di sini? Siapa yang bersifat kona'ah? Arfan. Oke. Kenapa kok dia bersifat kona'ah? Menerima lapang dadanya. Karena si Arfan itu menerima lapang dada dan dia tuh tetap semaksimal mungkin berusaha ya teman-teman, berusaha untuk menjadi lebih baik. Oke. Terakhir nih pertanyaan dari Ibu Guru, yang bisa jawab nanti dapat hadiah ya. Satu orang aja. Sebutkan judul yang cerita tadi, terus 2 tokohnya. Ibu. Oke, Mbak Dewi silakan. Raja, penasehat, dan guru itu. Namanya.
Rajanya bernama Andara. Oke, tepuk tangan untuk Fauzan.